Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham UNTR atau United Tractors, di mana saya sudah pernah membahas ini per tanggal 15 Maret 2023 ya. Dan per tanggal 13 September kemarin harganya 26.350 atau naik sekitar 9% dari video saya yang sebelumnya. Nah, nanti kita akan update seperti biasa kinerja harga sahamnya, fundamental terbaru untuk kuartal 2 2024, seasonality, bandarmologi, dan technical untuk saat ini seperti apa. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas kinerja harga saham sejak IPO. Ini sudah naik cukup banyak ya, 1454%. Ya, IPO-nya juga sudah cukup lama, ini belum termasuk dividen. Kemudian untuk kinerja sahamnya selama 10 tahun terakhir, kalau kita lihat ini cenderung naik ya, banyak yang naik, tapi ada minus juga. Ya, overall ini setahun terakhir mendekati harga tertingginya ya di setahun terakhir. Di tahun ini sendiri 2024 sudah naik 16,46%. Nah, ini profil company-nya ya, anak usahanya Astra ini atau Astra International. Dia bergeraknya ada di mesin konstruksi dan kendaraan berat, juga ada batu bara ya. Nanti kita akan bahas di sini. Ini saya sudah pernah bahas, saya ulangi lagi. Ya, jadi intinya adalah bisnisnya United Tractors ini ada pertama mesin konstruksi, ya, jual alat-alat berat teman-teman ya untuk kebutuhan tambang, kemudian untuk perkebunan ya. Kemudian dia juga kontraktor penambangan juga ya. Jadi selain jual alat beratnya untuk penambangan, dia juga sebagai kontraktor ya yang menggarap area konsesi tambang, dan dia juga punya tambang itu sendiri teman-teman ya, juga memiliki area konsesi pertambangan. Jadi dia selain kontraktor, dia juga memiliki tambangnya sendiri juga. Kemudian ada industri konstruksi juga dan ada energi. Ya, jadi ada 5 aktivitas dari United Tractors ini, dan kita lihat masing-masing kontribusinya ya. Kalau pendapatannya, kalau kita lihat tertingginya ini masih dipegang oleh kontraktor penambangan. Ya, jadi United Tractors ini 40% omsetnya berasal dari kontraktor pertambangan. Terbesar keduanya dari mesin konstruksi. Terbesar ketiganya di tambang batu baranya ya. Jadi ini yang 3 besarnya. Untuk ada tambang emas, mineral, lain-lain ini kontribusinya masih kecil ya, baru 5,4, industri konstruksinya 1,4, energinya juga masih kecil sekali 0,2%. Ini kontribusi dari pendapatan. Nah, untuk labanya ya, untuk labanya juga penyumbang tertingginya masih dari kontraktor penambangan, bahkan ini lebih besar ya, ini paling besar, lebih besar daripada kontribusi pendapatannya ya, 53%. Tertinggi keduanya ini bukan dari mesin konstruksi tapi dari tambangnya itu sendiri ya, karena memang batu bara ini sedang naik lagi harganya ya. Jadi ini lagi stabil, harganya stabil, naik stabil ya, di posisi yang lumayan menguntungkan ya. Jadi ini yang berhubungan sama batu bara ini mengkontribusi laba yang cukup tinggi ya. Kemudian ini mesin konstruksi yang ketiga, tambang emas dan mineral. Nah, ini untuk industri konstruksinya masih negatif ya. Energinya sudah untung mengkontribusi 2% dari total laba. Ya, jadi ini kira-kira teman-teman United Tractors. Ya, ini juga dia mulai mengambil ke usaha panas bumi teman-teman ya, pembangkit listrik menggunakan panas bumi ya. Ini sudah mulai, ini sama kayak PGO ya dan Brand. Ya, jadi ini sudah mulai masuk ke sini juga. Kemudian nikel juga sudah mulai masuk teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat ya secara pendapatannya ya, kita bisa bagi tadi tambang batu bara memang yang memiliki kontribusi paling besar ya. Jadi dibagi menjadi dua teman-teman ya. Yang satu dia jualan barang, yang kedua dia jasa. Ya, tadi yang jualan barang pastinya tambang batu bara kan jualan batu bara. Mesin konstruksi jual mesin ya, energi jual listrik. Ya, ini yang jual barang untuk pihak berelasi, dan pihak ketiga paling banyak, lebih banyak pihak ketiganya ya, 27 triliun ya, dibandingkan cuman ini 5 triliun. Ya, untuk pendapatan jasanya ini lebih banyak juga ke pihak ketiga ternyata, bukan pihak berelasi ya. Kalau pihak berelasi kan berarti ke tambangnya sendiri. Jadi ini juga banyak yang di pihak ketiga teman-teman ya. Paling banyak juga untuk jasa kontraktor penambangannya.
Ya, jadi motornya memang masih di batu bara ya. Kemudian kita cek kinerjanya secara jangka panjang, ini masih naik lagi secara pendapatannya meskipun harga batu bara sudah tidak setinggi di tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena sekali lagi tadi kontributor terbesarnya bukan tambang batu baranya teman-teman, tapi sebagai kontraktornya ya. Kalau kontraktor biasanya tidak tidak begitu terpengaruh dengan harga batu bara ya. Karena selama masih menjalankan kontrak dia akan tetap mendapatkan income. Ya, kalau tambang batu baranya itu tergantung dari harga batu bara. Ya, kita lihat di sini labanya turun ya karena memang harga batu bara tidak setinggi di tahun-tahun 2 tahun sebelumnya teman-teman ya. Kemudian kita lihat secara struktur pendapatan ini juga masih cenderung naik stabil teman-teman ya. Ini lagi turun di 2024 ya. Ya mengikuti harga batu bara juga, tapi masih oke ya, masih lebih bagus dibandingkan tahun sebelum Covid teman-teman ya, masih oke, masih di atas. Kemudian kita lihat ya untuk pendapatannya di semester ini masih turun ya. Semester 1 2024 masih turun, laba kotornya turun, laba bersihnya juga turun teman-teman ya. Dan ini ada beban lain-lain yang signifikan teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bahas juga itu apa. Kemudian valuasinya kalau kita lihat untuk PBV-nya ini masih di bawah rata-rata. Rata-ratanya biasanya diperdagangkan di 1,58, saat ini di 1,14 ya. Jadi ya masih nggak jauh-jauh beda dari PBV-nya. Ya, kemudian untuk PER-nya ini masih murah. Ya, rata-ratanya ini 10,4 kali, tapi sekarang ini ada di 5,2 teman-teman. Jadi masih dibilang murah ya karena hanya 5,2 tahun saja ini bisa balik modal. Nah, untuk earning yield ini juga pastinya murah ya. Memberikan earning yield 19,4% per tahun. Ya, masih murah sahamnya. Harga wajarnya berapa? Harga wajar saham UNTR ini ya kisarannya di 34.000 sampai 51.000 ya. Jadi harga saat ini itu masih terdiskon 23 sampai 48%. Dan kalau kita lihat ya ada 25 analis yang merating UNTR ini. Ya, dari 25 ini 18-nya merating buy, beli, 6-nya hold, hanya 1 yang sell. Ya, dan rata-ratanya targetnya ini 29.000 ya. Rata-rata analis ini itu rata-rata target harganya 29.000 ya, tertingginya ada yang 33.000 ya. Ini masih di bawah harga wajarnya versi saya ya teman-teman ya. Lebih konservatif karena ini memang batu bara ya, sangat tergantung dengan fluktuasi batu bara karena meskipun kontraktor dan mesin jualan alat berat itu juga kebanyakan untuk tambang batu bara. Kalau harga batu bara lagi tinggi maka pemilik tambang batu bara akan menggenjot. Ya, kalau menggenjot otomatis kontraktornya mendapatkan banyak proyek gitu teman-teman ya. Kemudian karena banyaknya proyek, alat beratnya pastinya ikut terbeli. Oke, itu kira-kira. Kemudian untuk dividen ini rutin bagian dividen ya, dengan average-nya ya kemarin sempat tinggi ya karena memang tinggi sekali waktu kenaikan itu harga batu bara semua tinggi ya teman-teman ya. Kemudian untuk dividen ini saya lupa ya, cashnya belum saya update di sini ya. Cash per share-nya saya coba cek sebentar. Untuk dividen di tahun 2025 estimasinya itu kalau dilihat dari Pubex 2024 ya kira-kira 40%-an lagi teman-teman ya. 40%-an lagi kisarannya 2.000-an per lembar saham atau kalau dibagi dengan harga saat ini ya kisarannya 7,7% ya. Cashnya untuk UNTR ini ada di 7.200. Jadi cashnya cukup besar juga ya, 7.200 per lembar saham. Ya. Masih cukup sekali ya, sisa banyak untuk membagikan dividen yang hanya 40% ya. Cuma kan ya, United Tractor ini memang lagi mengembangkan terus ya, bisnisnya lagi dikembangkan terus untuk jangka panjang. Jadi mungkin nggak dibagikan dividen besar lagi ya, karena kan butuh modal untuk mengembangkan usahanya ya. Mau beralih ya mulai tadi ya energi terbarukan, nikel ya, seperti itu.
Kemudian untuk kesehatan finansialnya ini quick ratio-nya cukup sehat ya, sehat, current ratio juga sehat. Nah, debt to equity ratio-nya ini naik teman-teman ya. Memang kalau dilihat dari arus kasnya memang UNTR ini lagi menambah hutangnya teman-teman. Makanya tadi beban keuangannya itu cukup naik ya, Jadi memang sedang menambah hutang meskipun masih jauh di bawah 1 ya DR-nya ya. Masih hanya 0, di bawah 0,3, jadi masih oke ya teman-teman ya. Kemudian untuk seasonality kita lihat ini menarik nanti di bulan Desember ya. Jadi untuk September ini memang secara seasonality kurang menarik ya. Di bulan Mei juga sama ya, merah. Di sini merahnya cukup dalam ya, 11%. Kemudian September ini merah. Nah, untuk Oktober nanti 50-50, tapi kalau kita lihat 4 tahun belakangan Oktober juga merah. Ya. November juga merah. Ya, jadi kesempatan untuk naik nanti hanya di Desember saja ya. Jadi November ini hanya 1 kali pernah naik teman-teman ya di 2020. Ya, yang lainnya nih minus semua. Ya, jadi ya teman-teman kalau belum punya sahamnya mungkin wait dulu, tunggu dulu nih secara seasonality teman-teman ya. Ditunggu dulu. Tapi kan enggak selalu 100% akurat ya. Ini cuman probabilitas secara seasonality saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Ini tadi sudah disebutkan ya, anak usaha dari Astra International. Juga yang menyumbang paling banyak ya dari Astra ya teman-teman ya, United Tractor ini. Masyarakatnya ada 37%. Kemudian peran investor asing di saham ini kalau kita lihat partisipasinya cukup tinggi ya, 47,68%. Linearitasnya kalau kita lihat tinggi juga 67,95% ya. Artinya kalau investor asing bergerak masuk berarti kesempatan harga saham United Tractor untuk naik adalah 67,95%. Kalau investor asing bergerak jual, maka harga United Tractor 67,95% probabilitasnya turun ya. Jadi kalau lihat ini dari November ke Juni mestinya harganya turun kalau melihat probabilitas atau linearitasnya seperti ini, dan Juli Agustus harganya mulai naik ya karena chance-nya cukup besar di sini ya. Nah, ini untuk bulan September sendiri juga masih membeli ya. Jadi mestinya harganya naik ya. Nanti kita cek Juli Agustus ke September ini mestinya harganya cenderung bergerak naik. Ya, karena ini linearitasnya 67,95%. Nah, kemudian kita cek dari kepemilikan investor retailnya ya. Kalau kita lihat investor retailnya juga lagi bagus ya. Jumlah ininya turun. Oh, tapi sayangnya jumlah lembar sahamnya ternyata malah naik ya teman-teman ya. Malah naik sehingga value per holdernya juga naik ya. Jadi sebenarnya jumlah holdernya naik, tapi ini masih naik, berarti masih terjadi distribusi teman-teman ya. Walaupun jumlahnya turun, kepalanya turun, tapi ternyata yang besar-besar nambah jumlah kepemilikannya. Nah, ini berita bagusnya adalah dari Juli ke Agustus, jadi di bulan Agustus ini terjadi pembuangan masif, atau kalau bahasanya investor retail lokal buang barang secara masif, berarti ada yang akumulasi, ada yang beli. Nanti kita cek siapa yang beli ya. Kemudian kalau kita cek dari perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir, kita lihat ya, dari garisnya ini terlihat distribusi, tadi juga sudah kelihatan ya distribusi. Harganya cenderung turun, tadi sudah disebutkan ya. Investor asing buang, kecenderungannya harga turun. Nah, tadi investor asing 3 bulan terakhir sama September ini cenderung membeli, jadi harga sahamnya cenderung naik ya. Jadi itu korelasinya tadi ya, linearitas. Kemudian kita cek ya untuk bandar detektornya, distribusi secara broker summary ini juga sedang terlihat distribusi ya. Nah, kita cek siapa yang membuang barang. Ini adalah data struktur saham untuk United Tractor dari Agustus 2023 sampai Agustus 2024. Kita lihat lokal ID masih overall setahun terakhir masih membeli ya. Jadi masih setahun terakhir ini masih distribusi ya. Siapa yang distribusi? Kalau kita lihat paling banyak foreign MF. Ya, kemudian foreign others ini ada perpindahan juga kalau teman-teman perhatikan ya. Bold kuningnya ini berpindah ya. Dana pensiun ini menjadi yang
top 3, padahal ini berkurang. Ya, berarti yang ini buangnya cukup masif ya. Ini foreign others buang, ini juga buang, dan foreign others ini berpindah ke foreign PF ya, atau dana pensiun asing. Ya, jadi ada perpindahan top 3 teman-teman ya. Foreign IMF masih buang overall, dan ini masih lanjut buang teman-teman ya, masih lanjut buang kalau kita lihat di sini ya. Lokal ID ini sebenarnya 2 bulan terakhir sudah mulai menuki, jadi ini sudah bagus ya. Yang membeli paling banyak siapa sih? Kita lihat ya, local insurance. Ya, local insurance ini beli paling banyak 2 bulan terakhir juga. Ya, jadi overall ini setahun terakhir kalau dirangkum masih distribusi, meskipun di ujung-ujung sekarang ini sudah mulai terlihat akumulasi ya. Kita lihat di bulan Juli ke Agustusnya saja. Nah, ini juga ada perubahan top 3 ya, dari Juli top 3 lokal ID masih menjadi top 3, kemudian turun ya. Jadi ini bagus kalau ada turun gini ya, turunnya cukup signifikan ya, 1,95% dibeli oleh local insurance ya. Kemudian yang terbesar kedua ini foreign IB ya. Jadi investor asing rata-rata membeli ya, harganya cenderung naik tadi melihat dari linearitasnya. Oke ya, jadi ini untuk Agustus sebenarnya terlihat sudah mulai ada akumulasi ya. Kalau teman-teman lihat grafiknya di sini ya, akumulasinya sudah 2 bulan terakhir ya. Teman-teman ya, kalau sudah punya data ini bisa dicek dari Juni ke Juli, mestinya lokality juga buang barang ya, karena datanya menukik ke bawah. Nah, sekarang untuk di September sendiri tadi sudah disebutkan, ini dari Agustus ini lokality lepas ya, lokality lepas, kita lihat harga sahamnya naik. Ya, di September ini cenderung turun. Kita lihat ya, di sini terlihat big accumulation. Jadi kalau misalnya ini masih akumulasi, berarti ini markdown. Kalau markdown artinya penurunannya sementara ya, berpotensi untuk naik lagi. Tapi ini belum bisa dipastikan ya. Kalau saya lebih memastikan nanti kalau datanya sudah keluar di awal bulan Oktober ya, untuk memastikan bahwa bulan ini memang benar-benar markdown, bukan distribusi. Ya, secara ini juga masih akumulasi ya teman-teman ya, data sementara. Nah, ini kita lihat ya, pola technical di video saya sebelumnya ya, waktu itu harganya masih di sini. Saya prediksi naik ke 27.000, kemudian dia turun ke 21.600 ya. Nah, waktu itu di sini ya, di sini teman-teman ya, saya memprediksi naik ke 27.000, ini nggak sampai 27.000 ya, cuman sampai 26.350. Ya, kemudian dia turun ke 21.600 ya, ada dividen di sini ya, turunnya sampai 21.600, kemudian dia memantul ke atas lagi ya. Jadi sejak turun ini local ID mulai buang barang ya, dan mulai dibeli oleh tadi local insurance ya, harga sahamnya naik. Nah, ke depan kira-kira akan seperti apa? Ya, prediksi saya berdasarkan data saat ini, kalau data saat ini berkelanjutan ya teman-teman, dengan catatan datanya berkelanjutan ya, itu mungkin akan ranging dulu, kemudian dia baru akan menyusul naik ya. Tapi ini tidak pasti teman-teman ya, karena harus menyesuaikan datanya ya. Barangkali tiba-tiba ada pembahasan United Tractor, kemudian investor retail lokal berbondong-bondong beli, ya mungkin datanya berubah, arahnya mungkin bisa berubah ya. Oke, kemudian kita masuk ke risamnya terakhir, kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya masih turun ya untuk semester 1 2024, valuasi masih murah, rutin bagi dividen, forecastnya tahun depan 7,7%. Ini seasonality, karena dia ada di bulan Desember teman-teman ya, yang belum terlewat. Habis Desember, Januari juga masih ada kesempatan ya, jadi ada beruntun nih Desember dan Januari. Kemudian untuk bandarmologi setahun terakhir masih totalnya masih distribusi, meskipun tadi kalau kita lihat 2 bulan terakhir sudah mulai terlihat akumulasi ya, dan di September ini juga masih terlihat akumulasi ya secara data saat ini ya. Untuk teknikal ini masih sedang ranging 21.600 sampai 27.000 ya, harapannya akumulasi terus berlanjut dan harganya ranging dulu ya, jangan harganya naik ya. Kan menariknya kalau harga ranging ya, harganya ranging, naik turun tapi akumulasi terus ya. Artinya investor retail lokal mau lepasnya di harga situ, di harga ini ya. Ya, kalau memang sudah capai target, nanti akumulasi barangnya harganya pasti akan naik.
Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham UNTR. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap informasi saja. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.